Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online KPDI Betani Pekanbaru. Mari bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing dan dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus tetap bekerja. Dan mari kita sama-sama dengan keluarga kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau membawa puji-pujian dan juga penyembahan kita guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita, dan kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan kami kita mengangkat pujian. Bila kiranya nama Tuhan yang ditinggikan, dan kita mau undang kuasanya bekerja dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu dan hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah
Puji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab itu kami menyembah-Mu, ya Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory. Kami mengucap syukur karena Kau Allah yang besar. Haleluya Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah yang baik. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami kembali Tuhan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang berkuasa untuk menjamah setiap kami, dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bila kiranya firman-Mu boleh menjadi jawaban bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siapkan hati kami, pendengaran kami Tuhan, untuk kembali diisi oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, hari Minggu, dalam nuansa ibadah. Kembali kita dapat bertemu, bersama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu dan saya juga. Dan pagi hari ini ketika kita bisa bertemu dalam nuansa ibadah, di mana Bapak Ibu ada di rumah, kami ada di gedung gereja, saya ingin menyampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang belum hadir, silakan hadir dengan menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, ya. Kemudian nanti di gereja ada alat pengukur suhu dan juga ada disediakan wastafel untuk membersihkan tangan, dan juga disediakan susunan kursi yang memperhatikan persyaratan protokol kesehatan, memperhatikan jarak, sehingga dengan demikian kita berharap semuanya dapat berjalan lancar, baik, dan kita tetap masih bisa ibadah. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kita masih tetap mengambil ayat firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 18 dari ayat 15 sampai ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema tentang menasehati sesama saudara. Ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari yang indah ini kembali kami diperdengarkan firman-Mu. Kami kembali belajar tema tentang pengampunan. Kiranya Tuhan membuka rahasia-rahasia firman-Mu, memberkati firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi berkat bagi semua pendengar. Juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya oleh kemampuan-Mu saja memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam 5 minggu ini kita sudah membahas firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 18, mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-35, berbicara tentang forgiveness, pengampunan, kunci kerajaan surga seri pertama, kunci kerajaan surga seri kedua, dan yang ketiga adalah janji yang lebih unggul. Dan hari ini kita mengambil ayat pokok kita yang tertulis di dalam ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dengan tema, jangan abaikan kasih karunia, atau hargailah dengan sungguh-sungguh kasih karunia yang kita terima. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca mulai ayat dari 15, 16, 17, maka kita melihat bahwa ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya di Kapernaum, mengajar mereka tentang memberikan pengampunan, mengajar mereka bagaimana menegur sesama saudara supaya dipulihkan kembali. Maka di sana kita lihat bahwa Yesus tidak mengabaikan hukum Taurat, karena di ayat-ayat sebelumnya di sana dikatakan, dimulai di ayat 15, apabila kita tegur 4 mata dia tidak mau mendengarkan, maka bawalah 1-2 orang saksi, supaya atas keterangan 1-2 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Tetapi apabila sudah dibawa saksi, orang yang ditegur juga tidak mau dipulihkan,
Maka ayat yang ke-17 di sana dikatakan, bawalah dia atau sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan apabila juga sudah disampaikan kepada jemaat, ternyata yang ditegur juga keras hati, tidak mau dipulihkan. Maka firman Tuhan katakan, yang tema minggu lalu kita sebutkan adalah janji yang lebih unggul, yaitu anggaplah dia, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Di mana kita sama-sama tahu, Yesus semasa hidup, dia tinggalkan tahta di surga, turun ke bumi ini, menjadi anak manusia, dengan misi datang untuk menebus, mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Di antara orang yang hilang adalah satu pribadi yang bernama Sakeus. Dia kepala pemungut cukai. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 di sana kita bisa melihat bagaimana Yesus datang menyelamatkan pemungut cukai yang dibenci oleh kebanyakan orang. Karena apa? Karena itu Yesus ketika datang dia berkata, Yesus adalah sahabat orang berdosa, sahabat para pemungut cukai. Karena dia juga di dalam Matius pasal 9 ayat 11 di sana dikatakan dia berbaur dengan orang-orang pemungut cukai ini. Dia bisa makan bersama-sama, sehingga orang mengatakan dia makan bersama-sama orang pemungut cukai, dan dia juga bersama-sama orang berdosa. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu sebabnya ketika Yesus memberikan pengajaran tentang memulihkan seorang saudara yang telah jatuh ke dalam dosa, ditegur dengan empat mata, tidak mau dibawa saksi, ditegur lagi dengan ada disaksikan oleh saksi yang lain, 2 atau 3 orang, juga tidak mau. Maka persoalannya sampaikan kepada jemaat di ayat 17. Tetapi setelah disampaikan kepada jemaat juga masih tidak mau, maka dianggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai di ayat 17. Tetapi ketika kita baca lebih lanjut ayat 18, yang pada beberapa waktu yang lalu kita menyebutkan kunci kerajaan surga, di ayat 19 juga demikian. Maka masuk ayat 20 sebagai penutup dari periskop yang oleh lembaga Alkitab diberi tema tentang menasihati sesama saudara dengan bunyi demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kembali kata 2-3 orang dikumandangkan oleh Tuhan Yesus, tetapi dengan satu pernyataan atau stigma, yaitu aku ada di tengah-tengah mereka. Mengapa ayat ini menjadi penutup dalam esensi, yaitu menegur saudara, sahabat yang jatuh dalam dosa, dengan tujuan untuk dipulihkan kembali, supaya hubungan dia dengan Allah kembali dipulihkan, kembali diperbaiki, sehingga berdamailah dia dengan Allah. Kalau kita lihat di sini pasti ada esensi yang Tuhan ingin sampaikan. Mengapa sudah ada saksi 2 atau 3 orang, sudah disampaikan kepada jemaat, tetapi Yesus juga sampai katakan, kalau mereka berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mendengar dan juga membaca beberapa peristiwa di zaman dahulu. Sebagai seorang raja, kita tahu Raja Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan, kemudian juga dilanjutkan dengan dosa rancangan pembunuhan, dan benar terjadi dosa pembunuhan dan seterusnya. Kita melihat siapakah yang berani menegur Raja Daud sebagai seorang raja? Tidak ada. Ya, bagaimana kalau misalnya orang yang bersalah ini di dalam jemaat, dia ternyata pemimpin dari satu wilayah, mungkin dia sekelas dengan gubernur, atau pemimpin dari satu negara sekelas dengan presiden. Kalau dia duduk sebagai jemaat, apakah berani orang membawa masalah dia diperhadapkan kepada jemaat? Belum tentu. Saya mau katakan pasti tidak berani. Mungkin juga hamba Tuhannya tidak berani menegur. Tetapi ketika ayat firman Tuhan yang memberikan pembelajaran kepada kita tentang menasihati saudara yang jatuh dalam berbagai-bagai kesalahan dan dosa, ditutup dengan bahasa, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kata kuncinya adalah dalam namaku. Arti kata baik yang ditegur maupun yang menegur, baik saksi 2 atau 3 orang, semua itu dalam nama
Yesus artinya diikat dalam tali persaudaraan yang disebut dengan saudara bersaudara di dalam satu wadah gereja, di dalam satu wadah iman yang sama. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus sampaikan hal ini ketika Yesus masih hidup. Saya mau katakan, pengajaran tentang pengampunan ini, walaupun Yesus saat ini sudah ada di surga, di sisi kanan Allah Bapa di surga, tetapi pengajaran ini masih relevan sampai sekarang. Buktinya, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, ya, pasal 17, saya akan baca di ayat yang ke-6, ya. Pasal 16 ayat 7 di sana dikatakan, dan setibanya di Misia, mereka yaitu Paulus dan kawan-kawan mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah adalah identik sama. Oleh sebab itu, ketika Yesus katakan, kalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Waktu Yesus sampaikan pengajaran ini, Yesus secara manusia masih berada bersama murid-muridnya di Kapernaum. Tetapi firman Tuhan ini masih relevan sampai sekarang. Karena walaupun Yesus sudah ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa, tetapi Roh Yesus, Roh Kudus, Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Apa maknanya? Ketika kita berkumpul ada Roh Allah, artinya kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa bersembunyi. Saya tadi katakan contoh, Raja Daud ketika dia berbuat salah, dia telah berbuat zina dengan Bathsheba, kemudian dilanjutkan dengan perbuatan jahat dia, membunuh suaminya Uria. Tidak ada yang tahu. Dan tidak ada satu rakyat pun yang berani menegur. Tetapi Allah mengirim seorang, yaitu yang disebut Nabi. Zaman dahulu, Nabi di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 9. Di sana dikatakan, kita akan baca 2 Samuel pasal 9 ayat 9. Di sana dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, ya. 2 Samuel, ya. Zaman dahulu bahwa seorang nabi dikenal dengan sebutan pelihat, ya. Tertulis di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 9. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu pelihat. Jadi seorang nabi datang bertemu dengan Raja Daud. Dia menegur Raja Daud. Raja Daud tahu bahwa seorang nabi adalah seorang pelihat. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan seorang pelihat, yaitu nabi. Maka dia berterus terang, akulah orangnya, aku yang berdosa. Dia tidak coba menutupi atau mengalihkan hal-hal itu kepada orang lain. Bukankah kita tahu nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ketika telah jatuh ke dalam dosa, ketika ditanya kepada Hawa, Hawa mengalihkan, aku diperdaya oleh ular itu. Ketika ditanya kepada Adam, maka Adam berkata, aku karena wanita yang kau tempatkan di sisiku. Kenapa tidak terus terang? Ya, dalam pembelajaran tentang menasihati saudara yang jatuh ke dalam dosa atau berbuat salah, Yesus ingin kita kembali bahwa Allah menghendaki kita dengan jujur mengatakan, walaupun sudah ada saksi, bisa saja toh yang berbuat salah itu tetap menyembunyikan di hadapan saksi. Atau tadi saya katakan, kalau dia seorang pembesar, seorang raja, mungkin jemaat tidak mungkin dan tidak berani menyampaikan soalnya di hadapan jemaat. Oleh sebab itu, ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang menasihati sesama saudara ditutup di ayat 20 dengan berkata, apabila 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, yaitu apabila yang bersalah, yang menasihati, yang menegur atau yang menjadi saksi berkumpul, maka firman Tuhan katakan, aku ada di tengah-tengah mereka. Apa maksudnya? Waktu Yesus hidup di atas muka bumi, dia pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 2 ayat 25, di sana dikatakan, dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.
Ia tahu apa yang di dalam hati manusia. Tidak ada yang tersembunyi. Seperti halnya Nabi Nathan datang kepada Daud. Tidak ada yang bisa disembunyikan oleh Daud. Mungkin perbuatan Daud ketika dia berzina dengan Bathsheba, ketika dia merancangkan dan terjadi pembunuhan terhadap suami Bathsheba yaitu Uria. Tidak ada yang tahu. Bahkan Yoab sebagai panglima tentaranya pun tidak tahu rencana daripada Daud sang raja. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan kirimkan pelihat. Oleh sebab itu Daud dengan jujur berkata, benar, akulah orangnya. Bagaimana dengan perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru pernah dikisahkan ada satu peristiwa. Pada waktu itu Petrus, waktu jemaat mula-mula bagaimana orang dengan setia satu dengan lain, dengan sungguh-sungguh, waktu terjadi jemaat mula-mula setelah pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, maka terbentuklah jemaat awal di mana mereka hidup dengan sehati, mereka bersama-sama. Ada yang menjual harta-hartanya untuk dibawakan di hadapan, di kaki para rasul dan berkata, inilah hasil penjual daripada seluruh hartaku untuk dibagikan keperluan bersama-sama. Adalah di sana dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 5, ada satu orang yang bernama Ananias. Dia bersepakat dengan istrinya Safira menjual sebidang tanah milik dia dalam penguasaan dia. Tetapi mereka sepakat, mereka katakan, ayo kita bawa setengah saja hasil penjualan dan kita katakan ini adalah seluruh hasil penjualan. Ketika dia bawa dan dibawa di kaki rasul-rasul, maka Petrus bertanya, Ananias, apakah benar inikah seluruh hasil penjualan tanahmu? Ananias berkata, benar. Di dalam ayat 3 pasal 5:3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Artinya dia berbohong. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya antara Ananias dengan istri karena mereka sudah sepakat. Tidak ada yang tahu. Tetapi ketika dia datang menghadapkan hasil penjualannya di bawah kaki rasul-rasul, maka Petrus bertanya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus, engkau mendustai Roh Yesus, engkau mendustai Roh Allah di hadapan Tuhan? Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Makna daripada maksud di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan ini memang disampaikan Yesus pada waktu dia masih hidup di Kapernaum, tetapi masih relevan sampai sekarang karena Roh Yesus yaitu Roh Kudus berada di tengah-tengah, di mana 2 atau 3 orang yang diikat dalam tali persaudaraan, yang bersama-sama diikat dalam nama Yesus. Yesus hadir, Roh Yesus hadir, dia menyelidiki hati setiap manusia. Firman Tuhan tadi kita sudah baca, karena tidak perlu seorang manusia pun menceritakan, mensaksikan siapa dia, karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tersembunyi. Halo Bapak Ibu, makna daripada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, menyelesaikan solusi. Kalaupun orang yang ditegur tetap masih keras kepala, menyimpan masalah, menyimpan kesalahan, ataupun kalau ada yang bersalah adalah orang yang punya status yang lebih tinggi, yang mungkin tidak berani diatasi oleh sesama jemaat atau oleh gembala setempat untuk disampaikan kepada jemaat, kepada seluruh jemaat. Tetapi solusinya adalah ketika mereka berkumpul, harus tahu ternyata Tuhan ada di tengah-tengah. Roh Tuhan ada. Sama seperti waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Allah datang, Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Allah tidak tahu Adam ada di bagian tertentu di dalam Taman Eden? Karena Taman Eden semua diciptakan oleh Tuhan. Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Sebenarnya dia tahu. Tetapi ketika Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Yang Allah kehendaki adalah dengan jujur berkata, aku ada di sini. Aku telah bersalah. Aku telah berdosa. Kejujuran ini harus disampaikan. Seandainya Adam dengan jujur mengatakan, aku telah bersalah, melanggar firman-Mu, memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tidak boleh dimakan oleh firman-Mu, tetapi aku telah lakukan itu, ampuni aku. Mungkin nuansanya beda. Mungkin jangan-jangan Adam dan Hawa tidak diusir keluar dari Taman Eden. Kita sampai sekarang masih di Taman Eden.
Kesalahan inilah masih berulang sampai pada zaman milenial sekarang. Oleh sebab itu ketika Yesus mengadakan pembelajaran tentang menasehati seseorang saudara yang jatuh dalam dosa dengan maksud supaya dipulihkan kembali, ada hal yang kita harus perhatikan, yaitu kita harus hidup dalam satu ketakutan ilahi, ketakutan yang kudus. Karena di hadapan Tuhan kita tidak bisa menyembunyikan apapun masalah, kesalahan, dan perbuatan dan dosa yang kita lakukan. Tetapi apabila kita jujur mengatakan sama seperti Daud, bukankah kesalahan Daud terlalu besar? Zaman sekarang, kalau itu kesalahan pada zaman sekarang, setelah dia berbuat dosa, meniduri istri orang, dia juga merencanakan pembunuhan. Zaman sekarang minimal 20 tahun atau tidak adalah hukuman mati. Tetapi dengan jujur dia berkata, "Ya benar, akulah." Dia jujur mengakui di hadapan pelihat, yaitu Nabi Nathan. Kita tahu dalam kitab para nabi, firman Tuhan katakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dicatat di dalam perjanjian lama di kitab para nabi, tapi dalam perjanjian baru juga dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Saya mau bacakan. Setelah Saul disingkirkan Allah, mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Mengapa Allah berkata kepada Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati Tuhan? Dan oleh Roh Kudus dicatat kembali oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul. Karena Allah ingin supaya kita untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita dari keturunan sudah berbuat salah dan dosa, tetapi basi kita bisa dipulihkan kembali supaya kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan jujur kita katakan, "Aku telah bersalah, aku telah berbuat dosa." Ingatkah Bapak Ibu, ada seorang pemimpin negara, karena dia berbuat salah, dia berani berdiri di mimbar yang biasa dipakai sebagai pengumuman seorang presiden. Dia mengatakan kepada rakyatnya, "Aku telah berbuat salah, aku telah berdosa melakukan perzinahan dengan seorang wanita." Dengan jujur dia berkata, sehingga awalnya DPR, rakyatnya, senat ingin menjatuhkan dia, tapi karena dia dengan jujur berkata, akhirnya impeachment tidak jadi. Karena menilai kejujuran orang itu luar biasa. Sesama manusia saja kejujuran itu dinilai tinggi, apalagi di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mengaku dengan sungguh-sungguh, maka sungguh seperti Daud, sekalipun di zaman nabi-nabi sudah dicatat firman Tuhan, "Aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku." Tetapi diulangi lagi, dicatat dalam perjanjian baru, supaya kita boleh tahu bahwa Allah senang kepada orang yang jujur, kepada orang yang sungguh-sungguh mau berterus terang. Andai kata kita berterus terang, ketika kita ada di atas muka bumi, kita berterus terang dan mengakui segala kesalahan kita dan tidak mengulangi kembali. Sebab Tuhan tidak menginginkan orang yang jujur mengakui kesalahannya, berbuat kembali, mengulangi kembali. Itu sebabnya ketika para ahli dan para ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, ketika Yesus katakan, "Barang siapa yang tidak bersalah, hendaklah yang pertama melemparkan batu." Tapi kenyataannya tidak ada satupun yang menghakimi dia dengan melontari batu. Ketika Yesus memandang kepada wanita itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun yang menghakimi engkau?" Kata wanita itu, dia, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, "Aku juga tidak akan menghukum kau. Pergilah dengan selamat, jangan berbuat kembali." Halo Bapak Ibu Saudara. Kejujuran kita untuk mengakui segala kesalahan kita dalam prosesi pengajaran Yesus tentang bagaimana memulihkan orang yang sudah berbuat salah untuk diperdamaikan kembali kepada Allah. Kejujuran, keterbukaan adalah awal pemulihan. Sama seperti wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Ketika dengan jujur dia berkata, maka saya mau katakan keterbukaan adalah awal pemulihan. Ketika kita sudah dipulihkan, maka kita diperkenankan Tuhan. Kalau di atas muka bumi ini, sekali kita mendengar bahasa yang berkata, "Aku berkenan kepadamu." Nanti setelah kita masuk ke surga, kembali ke surga,
Kalau saya umpamakan, di bumi itu adalah perjanjian lama. Ketika kita masuk ke surga, tahap berikutnya masuk ke perjanjian baru. Kembali diulangi pernyataan itu. Aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kalau Bapak Ibu nama ini disebut ketika masuk ke pintu surga, aku telah menemukan Bapak. Katakanlah namanya, kita pinjam nama Andres. Aku telah menemukan Andres, seorang yang berkenan di hatiku. Pada saat Anda menjejakkan langkah kakiku masuk ke pintu surga, oh luar biasa, luar biasa. Maka mahkota kehidupan telah tersedia bagi Anda. Itu sebabnya pembelajaran tentang memberikan pengampunan, menasihati orang yang bersalah untuk dipulihkan kembali, diakhiri dengan statement, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama, aku hadir, aku ada di tengah-tengah mereka. Makna daripada aku hadir di tengah-tengah mereka mengingatkan kepada kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, satu pun tidak. Ketika Daud telah berkata demikian, maka di dalam Injil, di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke 12 dan 13 saya katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dengan kejujuran ini dia berdoa supaya Tuhan tidak mengambil rohnya daripada Daud. Maka Daud akhirnya dengan ilham roh, dia menulis ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 139. Saya bacakan 139 ayat ke-7 yang tadi sudah dinyanyikan, yang berkata begini. Ya, ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Inilah yang melandasi pujian yang mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasamu. Hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Dia, hadirat Dia ada. Kita tidak bisa menyembunyi dari hadirat Dia. Kita diminta untuk hidup sungguh-sungguh jujur. Artinya jangan mempermainkan kasih karunia. Oleh sebab itu tema pada pagi hari ini diberi, hargailah kasih karunia. Kiranya ini menjadi berkat Bapak Ibu dan kami semua yang ada di sini. Biarlah kita menghargai kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Hidup jujur dan ada rasa takut yang hormat kepada Tuhan, takut yang kudus kepada Tuhan, sehingga kita dipulihkan kembali, diperdamaikan kembali dengan Allah sekali untuk selama-lamanya, dan tidak berbuat lagi hal-hal yang sudah pernah kita lakukan. Sehingga kalau kita nanti kembali ke surga, ketika kita mendengar, Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Oh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat Bapak Ibu pada pagi hari ini, dan berkat juga bagi saya. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akhiri dengan kita berdoa. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kepada kami kembali diperkenankan mendengarkan firman Tuhan, pengajaran tentang menasihati sesama saudara yang jatuh dalam dosa, yang berbuat salah, supaya dipulihkan kembali. Tuhan, kami rindu menjadi awal pemulihan kami ketika kami sungguh-sungguh terbuka, karena tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu ajarkan kami Tuhan untuk bersungguh-sungguh
memulihkan sekali lagi kehidupan kami, untuk kembali kami berjalan dalam kebenaran dari hari ke hari sampai Tuhan memanggil kami, sehingga kami rindu satu saat Tuhan berkata, aku telah menemukan engkau berkenan di hadapanku. Di pintu surga kami boleh menerima pernyataan itu luar biasa. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Berkati semua pendengar yang mendengar pada pagi hari ini, baik ada di dalam gedung maupun yang ada di rumah atau dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang. Amin.